Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama Umi Rere. Kali ini di bagian ketiga dari perjalanan mengantar Abang Ahyan untuk nyantri. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sama-sama tauji dari Ustadz Saiful Bahri atau yang biasa kita sebut Ustadz Sabia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para asatizah, para musyrik pesantren Masjid Abdul Halim, Ustaz Riki, Adrian, Ustaz Heri Saputra, Ustaz Hilal Hizbullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, wali, santri baru ya. Yang saya hormati dan saya banggakan para santri lama dan juga para calon atau santri baru pesantren Masjid Abdul Halim dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara pembekalan ya para calon santri dan juga penyatuan persepsi bagi para orang tua maupun wali santri pesantren Masjid Abdul Halim yang baru. Acara ini sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? Karena di sini akan diberikan arahan, akan kita sama-sama menyatukan persepsi kita. Bapak Ibu melepas anak-anak putra-putranya untuk dititipkan belajar dibina di pesantren Masjid Abdul Halim ini demi atau dalam rangka agar dapat berjalan dengan lancar, tercapai tujuan cita-cita kita dan tidak ada hambatan, tidak ada halangan tentunya. Oleh karena itu kami sangat menekankan untuk bisa hadir di acara ini. Dalam data kami sampai hari ini yang belum hadir tinggal 2 ya. Tinggal pawasannya. Iya. Alhamdulillah tinggal 1 ya yang belum hadir. Ya. Mudah-mudahan sedang dalam perjalanan dan memang sekarang masih PPKM ya. Dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat. Kenapa kok sudah masuk juga? Karena besok terakhir ya, tanggal 25 PPKM itu mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Dan juga kita putuskan untuk tetap akhirnya kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Pertama, kita tekankan yang datang ini memang benar-benar ya sudah sehat ya. Yang masih demam, yang batuk, pilek, mohon jangan dibawa dulu ya. Kita juga cek nanti yang masih sakit lebih baik dirawat di rumah dulu. Yang kedua, memang kita ini di asrama, jadi kita di semacam karantina mandiri. Kami santri memang tidak kemana-mana, di sini saja ya. Dan itu juga lumayan cukup aman ya buat kita. Sehingga dan juga yang ketiga adalah karena santri-santri ini sudah terlalu lama di rumah belajar dan Bapak Ibu sendiri tahu bagaimana dampaknya ketika anak-anak atau putra-putri kita di rumah Bu ya. Tentu berbeda ketika mereka berada di pesantren. Maka dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah mencoba memberanikan diri untuk memulai kegiatan belajar mengajar.
sebab itu Bapak Ibu sekalian, para santri, saya ingin mengucapkan yang pertama adalah selamat ya, ahlan wa sahlan, kedatangan para adik-adik sekalian calon hafiz Al-Quran ya, seorang calon hafiz Al-Quran, sebuah cita-cita yang sangat luhur, yang amat sangat dirindukan, diharapkan oleh orang tua kalian, bahwa mendaftarnya kalian semua di pesantren ini bukanlah karena kebetulan, tapi ini adalah takdir, boleh jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi terbaik buat kalian. Kalian berani mengambil sebuah keputusan untuk mau santri, nyantri di pesantren, itu adalah sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Maka dari itu mantapkan ya, niat kita, tekad kita. Kita sudah dihantarkan oleh orang tua kita ke tempat ini, sudah berada di pesantren ini, maka mantapkan diri kita untuk siap belajar. Jadi ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan kebetulan ini, tapi adalah kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi amanah buat kami untuk kita didik di sini. Lalu saya sampaikan di sini bahwa pesantren Masjid Abdul Halim ini adalah pesantren yang berbasis masjid. Jadi namanya pun harus disertakan kalimat masjidnya. Pesantren Masjid Abdul Halim. Jadi bukan pesantren Abdul Halim, tapi pesantren Masjid Abdul Halim karena berbasis masjid. Dan memang ini sifatnya adalah sosial. Kami berhimpun di sini adalah untuk berkhidmat, ya, untuk melayani para orang tua, para santri yang pengen belajar Al-Quran, yang berdomisili di Jakarta wabil khusus, yang mau belajar, kami siapkan sarananya. Namun pada kenyataannya pun akhirnya yang belajar di sini, yang mendaftar di sini ada yang jauh juga, ya, ada dari luar Jakarta. Padahal awal mulanya kita sediakan adalah untuk orang Jakarta, gitu ya. Ternyata ada juga yang dari Sumatera, dari Padang, ada juga dari Bogor, ya, dari Banten, dari Cilegon, ya. Maka ini adalah kami siapkan semata-mata untuk sosial. Makanya kita gratiskan dari biaya, ya. Dan juga kami siapkan semuanya, kasurnya, lemarinya, bahkan seragam dan buku-bukunya, ya. Tetapi perlu kita garis bawahi juga bahwa gratisnya kita di sini bukan berarti tidak ada peraturan, bukan berarti dilaksanakan secara asal-asalan. Tetap kami menerapkan beberapa peraturan yang harus ditaati demi untuk tercapainya tujuan dan cita-cita dari kegiatan pembelajaran kita, ya. Jadi Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah di antara program masjid yang berbentuk sosial, ingin mencetak para hafiz Al-Quran yang khususnya adalah di wilayah sekitaran Jakarta. Tadi yang maju itu adalah angkatan kedua, ya. Kita ini baru angkatan ketiga, baru tahun ketiga, tahun ketiga. Jadi belum mengeluarkan lulusan yang belajar 3 tahun, ya. Meskipun kemarin sudah ada 2 orang yang lulus, ya, tetapi tidak sampai 3 tahun belajarnya karena pindahan. Nah, jadi memasuki ini tahun ketiga. Bapak Ibu yang baru mendaftar ini adalah masuk tahun yang ke-3. Dan yang tadi maju itu adalah santri kita Faza yang baru mendaftar tahun lalu, ya, dari Bekasi, ya, Faza, dari Depok. Alhamdulillah capaiannya
Dengan kegigihannya, dengan kedisiplinannya, beliau sudah mendapatkan setahun ini berapa? 7 berapa? Pada juz 6 dari 39 berarti 9 juz, dan termasuk yang luar biasa. Allahu Akbar. Jadi itu tahun yang kedua beliau sedang memasuki tahun yang kedua. Dan dulu kami sampaikan juga di sini bahwa di antara peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh bapak-bapak ibu sekalian di sini adalah yang pertama adalah ada semuanya tercantum di surat perjanjian ya, pernyataan orang tua santri. Hanya saja saya ingin mempertegas bahwa yang pertama bersedia memasukkan anak di pesantren Masjid Abdul Halim ini untuk dididik dan dibina. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bapak ibu hendaknya masukkan, luruskan niat dari awal memasukkan anak kita kembali ini bukan karena sudah nggak diterima di sini, ya daftar MTS nggak diterima, dapat pesantren jauh kemana-mana, ada ya udah di sini aja. Kami tidak mengharap, tidak menjadikan pesantren ini sebagai uang peluangan, ya. Makanya kami sudah membuka pendaftaran sedari jauh hari sebelum pendaftaran PPDB itu dibuka, karena kami ingin menyeleksi siapa di antara yang benar-benar mau mendaftar. Dan ini perlu kami sampaikan karena ini akan menentukan keberhasilan putra bapak ibu yang didaftarkan ke sini. Kalau dari awalnya niatnya itu tidak lurus, tidak benar, maka nanti kedepannya akan tidak baik. Kalau barangkali masih ada yang belum mantap, yang belum lurus, tolong diluruskan. Saya memasukkan santri atau putra saya di sini adalah karena memang dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Memang kelihatannya bangunannya seperti ini saja. Kami bukan pesantren yang besar. Kami berbasis masjid, masjidnya pun nyelip, gitu. Tapi nyelipnya ada keuntungannya juga, gitu ya. Jadi anak-anak lebih aman tidak keluar sana. Dan salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, rata-rata para anak yang berhasil Bapak Ibu yang dididik itu adalah mereka-mereka yang tanda kutip mereka yang nyantri. Ya Bapak Ibu harus tanda kutip mewakafkan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam, untuk dididik, didedikasikan sampai besar nanti anak ini akan saya persembahkan untuk mengabdi untuk Islam, menghafal Quran, membawa sinar untuk masyarakat. Kalau dia nanti udah besar jadi insinyur yang hafal Quran. Kalau dia besar nanti jadi dokter yang hafal Quran. Kalau dia jadi ustaz, ya mudah-mudahan ya sesuai dengan niatnya benar-benar jadi ustaz. Jadi di dalam Al-Quran ada yang menarik ketika keluarga Imran, idh qalat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Dan ingatlah ketika istrinya Imran itu berkata, bernazar terhadap apa yang ada dalam perutnya, yaitu janin yang sedang dia ambil. Sejak dari mas dalam perutku, dia sudah bernazar, anak ini akan aku berikan muharraran untuk mengabdi di Masjid Al-Aqsa. Jadi anak itu belum lahir. Ternyata begitu lahir perempuan, niatnya maksudnya adalah laki-laki. Tapi kalau sudah dari dalam perut sudah dinazarkan, akhirnya
dititipkan di masjid Baitul Maqdis. Maka tumbuhlah dia menjadi wanita besar yang mengandung seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ternyata perjalanannya berawal dari sebuah niat yang kuat dari orang tuanya untuk menitipkan, mewakafkannya untuk Islam, untuk aset kita, untuk investasi kita, akhirat kita, Pak Bu. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, anak-anak Bapak Ibu mau di pesantren. Karena sekarang ini, hari ini berapa banyak anak yang mau di pesantren nggak mau. Maka untuk anak Bapak Ibu sudah masuk di sini, alhamdulillah, berikan support, dukungan yang besar pada mereka. Jangan setengah-setengah. Jangan lagi mengganja dalam hati kita setengah-setengah. Berikan semua, lepaskan, percayakan kepada kami di sini. Jadi kadang yang membuat anak itu jadi gak betah itu karena bapaknya, ibunya setengah-setengah. Bentar mau ditelepon, bentar dijenguk, bentar keingetan, nangis. Itu mungkin di awal-awal dia biasa, tapi setelah itu lepaskan saja. Nabi Muhammad SAW, dari kecil masih usia menyusu, ya, sudah dibesarkan di mana? Di pegunungan Batu Sa'ad, jauh dari orang tuanya. Maka dia tumbuh menjadi orang yang hebat. Ya, jadi rata-rata dititipkannya itu adalah di luar dari dia. Nabi Musa alaihissalam begitu lahir di zaman bayi laki-laki mau dibunuh, maka dititipkan siapa? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, dibesarkan di istana. Jadi ini adalah tanda-tanda bahwa keberhasilan anak itu adalah ketika yang mau dia pesantren. Meskipun bukan berarti anggap pesantren gak bakal berhasil, ini ada ciri-cirinya saja. Maka di sini yang kami tegaskan, tolong jangan setengah-setengah. Ya. Yang kedua, bersedia mengikuti program kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren Mas Wali untuk orang tua maupun wali. Ya, ini bahwasanya keberhasilan pendidikan anak itu bukan hanya dari anaknya saja, tapi juga dari orang tua. Nanti akan ada undangan pokoknya dari kami untuk datang. Mohon itu diprioritaskan, ya. Jangan mentang-mentangnya udah kenalinnya Ustaz Saiful, akhirnya nggak datang. Padahal ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan terkait dengan perkembangan anaknya, gitu ya. Jangan disepelekan Bapak Ibu, jangan disepelekan, karena saya katakan di sini pun para ustadznya, ya, kita sendiri karena ini adalah gratis, ya. Jadi lebih besar unsur ikhlasnya dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka boleh dibilang ya, itu menjaga anak Bapak Ibu sekalian ini boleh jadi lebih banyak dipikirkan anak Bapak Ibu daripada anaknya sendiri. Ya, saya punya anak 5, tapi di sini anak saya jadi banyak. Boleh jadi lebih banyak saya perhatikan adalah anak-anak santri di sini daripada anak saya sendiri. Ustaz Riki udah punya anak, Ustaz Heri juga belum. Amin. Jadi kalau nanti ada undangan di grup, ya, tolong diperhatikan untuk kedatangan. Kadang hari Sabtu Ahad yang seharusnya istirahat libur, mereka pun harus masih tetap masuk. Karena di sini anak Bapak itu tidak pulang, kecuali lagi pulang ke rumah.
tetap harus mendengarkan tasmi Al-Qur'annya, ya, membimbing olahraga, memanah, berenang, berfutsal. Itu adalah pengorbanan mereka. Karena ada kita jumpai beberapa waktu yang lalu ketika kita minta untuk datang, jawabannya enak banget itu anak orang tua. Mohon maaf, Pak Ustaz, saya lagi sempat, lagi sibuk. Dikira Ustaznya nggak sibuk juga. Selesai sampai di situ saja. Komunikasinya saya lagi repot, nggak sempat. Ya kalau lagi repot, kapan bisanya sampaikan? Bagaimana jika seandainya awan nggak apa-apa? Itu. Jangan cuma sekarang nggak bisa, udah titik. Jadi itu adalah bentuk penghargaan dari Bapak dan Ibu juga buat kami di sini, gitu ya. Jadi ini poin yang kedua. Yang ketiga, bersedia menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan kita di sini, para guru dan musyrik. Memang boleh jadi di antara para musyrik ini usianya ada yang lebih muda daripada Bapak Ibu, tapi segi ilmu mereka tentu lebih banyak ilmu. Maka jalinlah hubungan yang baik. Tegur jika ada yang kurang pas dengan cara yang baik. Komunikasikan dengan cara yang baik. Kita pun juga mengakui ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Kalau memang mau ada kasih masukan, silakan kasih masukan. Nah, komunikasi yang baik ini pun nanti akan berdampak kepada psikologi anak-anak kita. Umumnya orang-orang yang baru nyantren itu, umumnya kalau bapak baik ibunya nggak satu tujuan, nggak satu visi dan misi, begitu bulan pertama boleh jenguk, wah langsung bilang, Bu, ini ustadznya galak, ustadznya ini, anak-anaknya ada yang begini, ada yang begitu. Itu ada saja tuh, itu ekspresi anak-anak. Kadang melampiaskan ketidakbertahannya itu dengan mengadu. Itu manusiawi. Hal yang sepele, yang kecil pun akan dibesarkan supaya apa? Nyari dukungan sama bapaknya, sama ibunya supaya dibela. Maka saat bapak ibu mendengar keluhan-keluhan seperti itu, saya katakan jangan diperturutkan. Bukan berarti jangan didengar, tapi jangan diperturutkan. Artinya balas jawab dengan semangat, bukan malah mematahkan. Iya begitu ya. Nanti mama bapak ngomong sama ustadznya. Bisa jawab gitu biasanya Pak ya. Nanti bapak yang ngomongin sama bapak ustadz. Jangan, meskipun kita nanti akan ngomongin sama ustadznya, tapi di depan anak kita harus bisa memposisikan. Oh gitu ya. Gak apa-apa, itu hal yang biasa. Kamu anak laki, kamu harus kuat. Insya Allah akan ada jalan keluar. Itu adalah tantangan buat kamu. Kamu harus berikan semangat itu, bukan malah mematahkan. Kok begitu sih santri? Kok begitu sih murid? Kadang-kadang ini adalah sikap orang tua yang gak pas. Kalau anak kita diperlakukan seperti itu, jangan heran nanti kalau lama-lama dia akan turun semangat belajar. Akan susah minta berhenti keluar. Tidak ada ceritanya belajar di pesantren itu enak terus nggak ada. Ya, bahkan boleh dibilang pesantren kita ini di antara sekian banyak pesantren mungkin yang paling enak di sini. Ya mungkin bukan kita mau memuji sendiri ya, bisa ditanya mungkin sama santri-santrinya. Ya, dari segi makannya, dari segi ya ustaz-ustaznya juga kalau ngasih hukuman juga nggak terlalu killer kayak pesantren-pesantren yang lain di Gontor itu lulusan Gontor tahu sendiri bagaimana hukuman ini paling digundulin, itu biasa digundulin ya, dibotakin itu biasa, disuruh nyatet, disuruh nulis, disuruh push up, itu adalah yang berguna, semuanya bermanfaat. Jadi tolong menjalin hubungan komunikasi yang baik. Kalau ada pengaduan dari anaknya, harus bersikap yang proporsional
baru nanti diselesaikan dengan dengan ustadz ataupun musyriknya. Tahu ya, ada beberapa orang tua kadang-kadang konsultasi saya, contohnya di pesantrennya nggak enak. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan di Bapak Ibu di sini pun akan ada terjadi perbedaan pemahaman fikih mazhab dalam beribadah. Kok di sini nggak enak? Kenapa? Nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada maulidan. Oh, di pesantren yang bersono ada semuanya. Itu adalah perkara-perkara cabang, perkara-perkara furu'iyah, perbedaan pendapat yang mungkin sangat terjadi dimanapun kita di pesantren. Itu ada sisi perbedaan pendapat dalam bab fikih. Kenapa masalah nggak kunut atau nggak tahlilan? Karena yang menjadi basis pendidikan kita di sini adalah dasar-dasar Islamnya, yaitu penguatan tauhidnya, akidahnya, kemudian bahasa Arabnya, Al-Qur'annya. Adapun biasanya tentang mazhab-mazhab perbedaan pendapat fikih itu nanti saat mereka sudah besar, mereka akan belajar di perguruan tinggi, ya, di kuliah mereka. Kalau dari rumah sudah dibekali, alhamdulillah, ya, nanti mereka sendiri akan bisa memilah. Jadi jika ada perbedaan pendapat, kalau saya katakan ada beberapa kemarin konsultasi di sana, katanya di pesantren Tafis nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada maulid. Orang tuanya bingung jawabnya. Saya bilang, tantangin dia, kesempatan buat kamu belajar. Kamu selama ini belajar di pesantren yang ada tahlilannya, ada yasinannya, ada maulidannya. Sekarang kamu sudah pindah lingkungan, pelajari apa yang menjadi dasar dari itu. Jadikan kesempatan untuk kita belajar. Nanti kamu akan tahu. Kalau yang belajar di sini aja kan dia yang belajar itu aja, nggak ada pembandingnya. Di sini kasih semangat, bukan malah iya payah di situ ya, nggak ada tahlilan, nggak ada segala macamnya. Itu di antara masalah mungkin akan ditemui. Kemudian bersedia memberikan masukan informasi yang menunjang perbaikan pengelolaan pondok pesantren. Ya, kalau ada memang ada riwayat penyakit, ada kebiasaan anak itu yang memang harus kita ketahui, tolong disampaikan. Dan yang berikutnya, yaitu yang penting adalah kami inginkan semua yang sudah masuk ke pesantren kita ini sampai tuntas 3 tahun minimal belajar di sini. Jadi begitu masuk, adik-adik sekalian di sini jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan pernah berpikir untuk berhenti di tengah jalan, kecuali kalau sudah 3 tahun. Malah yang ada mungkin pengen 4 tahun, 5 tahun sih. Bukan lagi tambah lagi, tapi 3 tahun itu minimalnya. Kalau di 1 tahun sudah berhenti, 2 tahun sudah berhenti, nah ini surat yang sudah menjadi ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Salah satu poinnya adalah diharuskan mengembalikan biaya pendidikan yang sudah dijalani, yang mana kalau diuangkan, dirata-ratakan kebutuhan anak kita 1 bulan di sini itu 1,5 juta. 1,5 juta per bulan, sama dengan harga-harga di pesantren mungkin yang standar ya, 1,5 juta. Jadi kalau sudah 1 tahun 1,5 juta kali 12 berapa? Ya, kemudian dikalikan masa belajar. Jadi adik-adik kalau sayang sama bapaknya, ibunya, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Sudah sampai di sini, sudah daftar 3 tahun. Saya keluar dari sini, saya sudah menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah. Itu ya. Kemudian bersedia mematuhi tata tertib yang berlaku, bersedia menerima segala konsekuensi sanksi. Ya, jangan pakai baper Bu di sini. Kita juga orang yang guru-guru di sini, orang-orang yang tahu pendidikan, yang berberi kemanusiaan, yang tahu hukum. Jadi jangan merasa anak saya diberikan hukuman di luar batas, lalu kemudian nanti kesian. Beda memang sudut pandang anak dengan sudut pandang orang tua dengan sudut pandang guru.
Ada orang tua yang terlalu baper, anaknya ngadu gini, iya ya, begitu ya. Langsung ngomong kepada anaknya tanpa klarifikasi dulu kepada kami. Padahal persoalannya itu tidak seburuk apa yang disampaikan oleh anak tersebut. Dan Bapak Ibu perlu pahami bahwa anak kita ini adalah di usia seperti ini sedang terjadi perubahan kondisinya. Ada di masa mana mereka nanti akan mengalami kejenuhan, peralihan dari anak-anak menjadi akan dewasa. Nanti mereka 2 tahun, 3 tahun akan sampai pada masa jenuhnya, dan dia akan berpikir untuk bisa pindah. Apapun akan dia lakukan, tapi itu adalah hanya beberapa saat saja dan akan kembali normal kalau dia bisa bertahan. Dan itu saya mengalami sendiri saat saya masih pesantren dahulu. Dan itu terjadinya di masa SMP. Memang kelas 2, kelas 3 saya mau pindah itu pakai biaya lagi, ngurus lagi segala macam suratnya. Tapi akhirnya nggak dikasih sama orang tua saya. Akhirnya ternyata setelah itu stabil aja. Di tahun ketiga, tahun kedua itu saya merasakan. Akhirnya sampai 7 tahun saya di situ bertahan bisa di pesantren. Jadi saat nanti anak kita mengalami masa atau saat peralihan tersebut, kondisi tersebut, mohon sekali lagi bantuan dari Bapak Ibu untuk menguatkan agar anak kita ini bisa melewati masa tersebut. Masa sih begitu sih Ustaz, masih hukuman begitu? Kayak sepertinya seakan kita ini tidak mengerti gitu. Tentang mereka adalah orang yang sudah pernah mengalami pesantren, pengalaman pesantren. Seperti di Gontor, Ustaz Heri di mana? Di Nusantara sampai ke Malaysia. Ya, sudah tahulah sehari-harian kehidupan pesantren. Jadi kalau dengar, nah kenapa kalau botak? Senyumin aja, gantengnya kamu sih botak gitu. Kan lebih botak, sudah berapa kali botak? Nunggu lagi rambutnya. Kecuali kalau botak selamanya, ya. Aku dibotakin nunggu lagi tuh. Jadi kalau ada masa-masa seperti itu, nanti orang santri itu ngomong ngadu kepada kedua orang tuanya, mohon tetap untuk percaya kepada kami untuk tetap menjalankan proses pendidikan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah bersedia untuk melaksanakan keputusan ketentuan yang ditetapkan oleh pesantren berkaitan dengan kelancaran proses pendidikan anaknya. Di kita ini ada juga kegiatan PKBM. PKBM itu singkatan program kesamaan. Nah, pokoknya untuk mendapatkan ijazahnya ya PKBM di lembaga di luar. Jadi nanti kita daftarkan. Dan memang di kita untuk di sini kita hanya memfasilitasinya itu kegiatan pesantren. Adapun PKBM-nya kami serahkan kepada Bapak Ibu termasuk pembiayaannya. Karena yang dikasihkan donaturnya itu adalah untuk kegiatan pesantren. Kalau kegiatan PKBM-nya untuk mendapatkan ijazah paketnya itu diurus masing-masing, tapi kita membantu memfasilitasi ya. Nanti komunikasi saja. Ini akan ada pembelajaran, ini akan ada hari ini ada pembelajaran melalui sekarang karena PJJ ya, belajar jarak jauh. Ada yang dibutuhkan ngumpulin KTP, ngumpulin akte dan lain sebagainya, mau mengambil ijazah dan lain sebagainya, itu nanti kita beritahukan. Jadi kita bekerjasama dengan PKBM untuk kejar paket, dan di mana itu ada biayanya, dan biaya itu saja barangkali, dan itu pun bisa dicicil ya. 1 tahun itu kalau tahun lalu 1 juta sampai lulus. Jadi 3 tahun Pak, 3 tahun 1 juta tadi. Itu biaya 1 juta dari mereka, bukan kita netapin. Aslinya 1,5 juta, tapi karena
dari lembaga pesantren, ya akhirnya dapat diskon 500.000. Itu boleh dicicil sampai ngambil rapor itu sudah selesai. Maka kita pahami dulu ya. Jadi itu saja barangkali masalah biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang biasanya muncul dari awal ini harus kami tegaskan bahwa kami di sini adalah bersifat non formal. Ya, non formal ini usia SMP, usia peralihan ya. Yang kalau kita sekolah di SMP itu pun pendidikannya belajarnya pun itu usia pelajaran peralihan. Sehingga saat yang sangat tepat untuk mengisinya dengan dasar-dasar Islam, ya, dengan hafalan Al-Quran. Karena nanti kalau sudah SMA itu mereka akan susah dibentuknya, lingkungannya pun sudah semakin tidak kontrol. Kalau di sisi SMP ini sudah ditanamkan, sudah kuat, insya Allah di SMA-nya, usia SMA-nya mereka akan lebih selamat, gitu ya. Jadi akan ada nanti mungkin ibu bapak ibu alami di masa-masa ketika anak itu mau lulus. Yaitu apa? Nanti anak saya dari sini mau sekolah di mana? Ya, yang sudah masuk kelas 3 ini udah mulai berpikir mau lanjut SMA, boleh, bisa nggak Ustaz? SMA negeri, MTS negeri atau MA negeri, bisa nggak? Maka saya katakan bisa. Bisa ijazah paket A itu digunakan untuk modal ibu bapak mau datang di sekolah negeri, bisa. Cuma kan tetap harus melewati prosedur peraturan PPDB yang berlaku, yang mana tahun ini ada banyak jalur-jalur kan Pak ya? Jalur reguler, jalur zonasi, jalur tahfiz, prestasi, banyak itu. Kita tetap harus mengikuti. Nah, ijazah kita itu ada, ini apa diakui. Jadi kita cuma tetap harus mengikuti prosedurnya. Ada di antara lulusannya yang dia diterima di mana? Pakai lewat jalur tahfiz Quran. Ya, karena syaratnya kalau masuk SMA itu harus hafal 5 juz. 5 juz insya Allah di sini mungkin lebih banyak yang berhasil ya selesai 5 juznya. Kemudian kalau nggak bisa juga nanti yang pakai cara jalur-jalur yang lain. Jadi kita tidak memberikan jaminan yang sampai nanti di akhir pembelajaran untuk kok saya nggak bisa kesini. Itu bisa secara status ijazah itu bisa, cuma prosesnya memang harus ikuti. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu mau melanjutkan ke pesantren lagi, ya, udah lanjut pesantren 3 tahun, lanjutkan lagi silakan. Memang idealnya kita ini harusnya menyiapkan juga lanjutannya untuk tingkat aliyah. Tapi karena keterbatasan tempat, sehingga kita hanya menyediakan untuk tingkat SMP saja. Pengennya sampai aliyah, sampai kita hantarkan mereka itu sampai SMA, bahkan kuliahnya bisa ke luar negeri, ya, ke Saudi Arabia, ke Mesir segala macam, atau ke Libya paling tidak, atau beberapa lembaga-lembaga. Kalau itu sampai aliyah, bahkan kalau bisa nanti ngajar lagi di sini, mengembangkan pesantren di sini. Tapi mungkin masih dalam proses, belum masih jauh ya, karena keterbatasan tempat. Jadi nanti di akhir tahun, karena ini sudah sampaikan di awal bahwa memang model kita ini adalah model yang non formal. Ijazah yang kami janjikan pun berikan itu adalah ijazah PKDM, ijazah paket. Kalau dari kita mungkin akan kita berikan syahadah. Syahadah itu adalah sertifikat ijazah lokal. Tapi kalau digunakan untuk negeri mungkin nggak begitu diakui, kecuali kalau ke swasta, gitu ya. Tapi cukup bisa memberikan nilai tambah bahwa si A santri ini, siswa ini telah berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz. Itu kita berikan. Tapi kalau ijazahnya tetap menggunakan ijazah kejar paket. Jadi barangkali ini Bapak Ibu para jamaah sekalian, sama santri semuanya, yang harus kita ketahui bersama, dan dana yang kita gunakan ini adalah amanah dari para donatur. Ya, donaturnya pun kita memang masih harus nyari terus ya. Yang di zaman pandemi ini tidak gampang nyari donatur itu. Yang
sekali ngasih banyak pun kita belum punya. Kita kumpulin sedikit untuk membiayai kegiatan ini. Maka kita harus gunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ini adalah amanah, mudah-mudahan bermanfaat buat yang memberikan donaturnya, mencetak para penghafal Al-Quran. Nah, itu juga yang menjadi landasan kita ketika mereka berhenti di tengah jalan. Dananya harus ditanggungjawabkan. Ya, kok nggak sampai selesai tiba-tiba dia berhenti? Nah, itu kan sia-sia. Setahun 2 tahun dia belajar di sini menggunakan fasilitas dan donatur. Begitu, maka minta untuk dikembalikan itu sebagai uang ininya atau tanggung-jawaban. Mudah-mudahan tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Mudah-mudahan sampai tuntas 3 tahun di sini dan sampai berhasil ya menjadi hafiz Al-Quran. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat bergabung menjadi keluarga besar pesantren Masjid Abdul Halim. Dan setelah ini anak bapak ibu akan mengikuti kegiatan orientasi santri 2 hari ini, yang Sabtu Ahad, ya, untuk diberikan pembekalan agar bisa siap nanti di hari Seninnya sudah ikut dalam program pembelajaran. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mungkin jika ada hal yang perlu ditambahkan nanti akan ditambahkan oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.